Lo pikir keluar dari hutang itu soal nabung lebih banyak? Salah besar. Karena anehnya, makin keras lo usaha buat bayar hutang, justru semakin nempel hutangnya. Lucunya lagi, banyak orang nggak sadar kalau mereka bukan lagi bayar hutang, tapi sedang ngasih makan gaya hidup yang bikin mereka hutang lagi. Pernah mikir nggak, kenapa setiap kali gaji datang, hutang lo malah nambah, bukan berkurang? Bayangin, lo punya teman namanya Raka. Setiap bulan, Raka semangat banget, soalnya gajian. Tapi begitu uang masuk, setengah langsung lenyap buat bayar cicilan motor, pay letter, sama hutang ke temen. Sisanya ya buat makan, nongkrong dikit lah, biar nggak stres. Tapi pas pertengahan bulan, dompetnya udah sepi lagi. Akhirnya dia pinjem lagi. Ironisnya, Raka itu nggak males. Dia kerja keras, tapi kayak lagi lari di treadmill. Capek, tapi nggak maju. Dan yang lebih serem, banyak dari kita hidup kayak Raka. Cuma bedanya, kita menyebutnya bertahan. Lo sadar nggak sih? Kebanyakan orang punya mindset yang aneh, yaitu kalau bisa bayar minimum, ya udah, pasti aman. Padahal itu jebakan. Bayar minimum itu kayak ngelap lantai yang bocor, tapi nggak nutup kerannya. Lo ngerasa bersih, padahal airnya terus mengalir. Kita sering ngeles dengan kalimat kayak gini, nanti kalau gaji naik, baru beresin hutang. Tapi realitanya, saat gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Lo pindah kos yang lebih mahal, nongkrong lebih sering, beli HP baru, ngerasa gue pantas dapat ini. Dan akhirnya, lo balik lagi ke titik nol. Tapi tunggu dulu, kenapa orang yang kelihatannya udah mapan justru paling sering stres soal uang? Karena ternyata hutang bukan cuma soal uang, tapi soal cara berpikir. Orang miskin bayar bunga, orang kaya dapat bunga. Bedanya, yang satu beli dulu, baru kerja buat nutupinnya. Yang satunya kerja dulu, baru beli. Lo sadar nggak? Sistem keuangan modern itu pintar banget, bikin lo merasa normal waktu ngutang. Pay letter, kartu kredit, cicilan 0%. Semuanya dikemas biar lo nggak ngerasa salah. Padahal setiap kali klik beli sekarang, lo lagi bayar masa depan lo sendiri dengan bunga waktu. Lucunya, kalau dulu orang ngutang buat hidup, sekarang orang berhutang buat kelihatan hidup. Dan disinilah rahasia paling gagal. Banyak orang dimulai, yaitu mereka berjuang keluar dari hutang dengan cara yang justru bikin hutang semakin kuat. Ada satu cerita yang gue inget banget. Seorang ibu rumah tangga, sebut saja namanya Bu Lina. Dia punya 3 anak. Suaminya kerja serabutan. Awalnya cuma minjem buat beli kebutuhan rumah. Tapi lama-lama pinjaman online jadi solusi cepat setiap kali ada masalah. Sampai suatu hari dia sadar
Setiap bulan, dia cuma kerja buat bayar bunga, bukan buat hidup. Dan yang paling sakit, bukan karena hutangnya banyak, tapi karena dia ngerasa nggak punya kendali lagi atas hidupnya. Tapi di titik itu juga, Bulina sadar, kalau gue nggak berubah sekarang, hutang ini bakal jadi warisan buat anak-anak gue. Terus, apa yang dia lakuin waktu sadar begitu? Bulina mulai dari hal yang sederhana, bukan penghasilan, tapi kesadaran. Dia catat semua pengeluaran kecil, bahkan yang cuma 5.000. Dia mulai ngomong jujur sama keluarganya. Kita nggak miskin, kita cuma harus lebih pintar. Dia stop beli sesuatu yang bukan kebutuhan, walau cuma 1.000 diskon. Dan pelan-pelan, bukan cuma hutangnya yang berkurang, tapi rasa tenangnya ikutan balik. Karena ternyata keluar dari hutang bukan soal angka besar, tapi soal keputusan kecil yang konsisten. Berikut 3 langkah sederhana yang bisa lo mulai dari sekarang. Yang pertama, stop tambah hutang baru. Mending hidup sederhana mulai dari sekarang, daripada menderita berkepanjangan. Yang kedua, prioritaskan bayar bunga tertinggi dahulu. Jangan kejar semua, fokus satu persatu. Yang ketiga, bangun dana darurat kecil. Walau cuma 500.000, itu benteng biar lo nggak minjem lagi. Lo nggak perlu jadi kaya buat bebas dari hutang. Lo cuma perlu jujur sama diri sendiri. Terkadang orang nggak bangkrut karena ekonomi. Mereka bangkrut karena tidak sadar kapan harus berhenti. Karena hidup bukan soal berapa kali lo jatuh, tapi kapan lo sadar buat berhenti gali lubang yang sama. Dan kalau lo pernah ngerasa kayak Raka atau Bulina, capek, pengen bebas, tapi nggak tahu mulai dari mana, percaya deh, bukan cuma lo yang ngerasain. Tapi bedanya, cuma orang yang berani jujur sama dirinya sendiri yang akhirnya bisa keluar dari lingkaran itu. Jadi, kalau lo pernah ngalamin hal kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca cerita lo. Siapa tahu dari cerita lo, orang lain bisa sadar juga. Karena kadang kemiskinan bukan karena uangnya hilang, tapi karena kita nggak pernah sadar kemana uang itu pergi.